Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. If anything can go wrong, it will go wrong. Kalau sesuatu itu bisa salah, pasti nanti akan salah. Jadi kalau masih ada kemungkinan salah, ya nanti akan terjadi kesalahan itu. Jadi itu, if anything can go wrong, it will go wrong. Ya sederhananya apa ya, seperti yang diingatkan oleh teman-teman takmir misalnya, tolong ya gelasnya dijaga misalnya, jangan sampai ditendang. Itu kemungkinan sebentar lagi ada yang nendang. Jadi kalau ada kemungkinan salah, pasti sebentar lagi akan kesalahan itu terjadi. Di antara banyak kemungkinan hidup, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D. A, B, C ini bagus, D ini yang jelek. Kadang-kadang yang terjadi malah yang jelek ini. Nah, itu yang disebut if anything go wrong, it will go wrong. Nanti kita lihat, ini kelihatannya sederhana, tapi nanti implikasinya luas. Kenalan dulu sama yang bikin kalimat ini. Kenapa disebut hukum Murphy? Karena ungkapan ini sumbernya dari Edward Murphy. Dia ini insinyur angkatan udaranya Amerika Serikat. Satu ketika dia ini menjadi anggota satu eksperimen, satu proyek yang namanya proyek penelitian MX981. Ini yang menguji kekuatan tubuh manusia menghadapi efek benturan. Ketika misalnya pesawat atau roket bohanternya cepatnya luar biasa, terus sampai sebatas apa kemudian tubuh manusia bisa menahan terhadap benturan. Dan ini dikerjakan sekitar tahun 48 sampai 49. Ya Murphy ini karena insinyur, dia yang merancang sistemnya. Dia bikin semacam tali, semacam peregangan yang dipasang pada klem. Kemudian uji cobanya pakai simpanse. Tapi ternyata uji coba ini gagal. Bukan karena teorinya salah, tapi karena asistennya salah masang. Jadi teori ini sih benar, tapi yo karena yang ngurusi manusia, dan manusia itu yo bisa salah. Benerlah terjadi salah itu. Nah, begitu uji cobanya gagal, di situ dia bilang if anything can go wrong, it will go wrong. Jadi kalau masih ada kemungkinan salah, ya biasanya yang salah itu yang terjadi. Jadi ini mungkin tidak familiar pandangan ini, tapi kita sering sekali mengalami ini. Apalagi teman-teman yang pikirannya negatif. Itu mesti, nanti mesti aku gagal. Biasanya gagal sih, ya wis gagal beneran akhirnya. Jadi pikiran kita yang negatif, apalagi pakai hukum Murphy ini, ya nanti mengundang beneran kejadian negatif itu hadir. Oke, misalnya saya membayangkan, wah ini mesti masih panas ini minumnya. Ya tahu beneran panas, tidak jadi minum akhirnya. Jadi dari banyak kemungkinan hidup, biasanya yang buruk itu yang terjadi. Kita minta atau tidak kita minta, kita undang atau tidak kita undang. Nanti ada contohnya banyak. Jadi satu kaidah ini nanti melahirkan banyak sekali kaidah-kaidah yang lain. Diawali dari sini, terus muncul banyak sekali kaidah yang nanti disebut Murphy's Law, hukum Murphy. Kaidahnya ada sekitar 14. Baik, kita belajar lagi pelan-pelan ya. Cirinya pemikiran Murphy's Law ini secara umum ada 3. Dan ini tidak enak semua. Jadi kalau kalian tipe ini, ya siap-siap hidupmu susah terus.
Karena mikir negatif. Yang pertama pesimis. Jadi pesimis itu pikiran kita sibuk pada negatifnya saja. Jadi kalau lihat apa-apa dilihat negatifnya. Lihat misalnya teman-teman ini baru awal lagi semangat ngaji, terus saja Allah paling sebentar lagi yo ngantuk. Nah, itu dilihat negatifnya, tidak disyukuri semangatnya yang hadir sekarang. Tapi paling ya ndak paham, paling ya ikut-ikutan temennya saja. Pesimis mindset. Menghadapi apa-apa selalu dilihat negatifnya. Ini kelihatannya sederhana, kelihatannya teman-teman ya sudah paham. Tapi biasanya secara tidak sadar pikiran ini menyetir kita. Meskipun tiap hari kita disemangati, bisalah saya, mampulah saya, tapi diam-diam pelan-pelan batin kita bilang enggak kok, sebenarnya ya enggak mampu, ya enggak bisa-bisa amat, saya merasa belum terlalu ahli kok. Itu jadi penghalang keberhasilan kita itu kita sendiri. Mau baca buku saja, wah ini bukunya tebal sekali ya, bisa kok saya selesaikan, tapi diam-diam kau bilang jane ya mungkin enggak bisa. Sebenarnya ya berat. Itu kamu sendiri yang ngerem dirimu sendiri untuk sukses. Jadi cara berpikir yang serba pesimistik. Apa-apa dilihat ndak enaknya. Kalau waktunya hujan gini, waktunya ndak hujan gini, kamu sibuk betapa panasnya. Nanti hujan juga kamu susahkan betapa susahnya, kemana-mana wong hujan. Lah kamu mintanya apa terusan? Ya minta itu yang ndak hujan Pak, tapi ya ndak panas, jadi angin sepoi-sepoi dingin. Tapi itu pun kalau kamu mindsetnya pesimis ya tetap mengeluh, aduh Pak, jemuran ndak kering Pak. Kalau ya lah. Jadi kamu mikirmu selalu negatif terus. Cirinya biasanya ya dua, ndak bisa bersyukur dan selalu mengeluh. Akhirnya kamu dimakan sendiri oleh mindsetmu. Kan sering orang bilang pikiran kita itu menentukan tindakan kita dan pada akhirnya menjadi penciri siapa kita. Ya kalau pikiran kita negatif-negatif, ya kita melihat segala sesuatu serba negatif, perilaku kita juga merespon adanya negativitas tadi. Jeleknya apa Pak? Kalau selalu merespon yang negatif, ya kamu kurang aktif. Akhirnya kamu sibuk, kalau sepak bola itu hanya sibuk biar tidak kebobolan. Kamu tidak berani nyerang. Biasanya yang kayak gini ya malah mudah kalah. Karena musuhmu tenang, karena tidak mungkin lah kamu nyerang, paling ya bertahan. Nah ini cirinya mindset pesimis. Yang kedua, fatalistik. Fatalistik itu percaya dengan bahwa hidup ini saya tidak mampu menguasai apa-apa, sudah ada yang ngatur. Entah mekanisme alam, entah Tuhan, entah sunnatullah, entah apa, pokoknya saya ini serba tidak berdaya. Kalau di ilmu kalam itu ada aliran namanya Jabariyah yang punya pandangan fatalistik bahwa hidup kita ini A sampai Z-nya sudah diskenario. Kemarin ada, saya lupa diskusi di mana itu, yang tanya, Pak ngapain sih Pak kita berdoa segala itu? Kan segalanya sudah diputuskan oleh Allah. Ya Allah itu maha kuasa, dia memutuskan, dia juga mampu kok mengubah keputusan. Kan semuanya sudah ditulis Pak di Lauhil Mahfudz. Lauhil Mahfudz itu ciptaannya Allah. Misalnya sudah ditulis, dihapus lagi kan juga tidak apa-apa. Kan yang kuasa kan tetap Allah. Jadi ini kadang-kadang kita tidak sadar punya cara berpikir fatalistik. Ya tidak salah, tapi kita harus ngerti ranah dan wilayahnya. Dulu pernah kita mengkaji Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari itu tentang kebebasan. Semoga teman-teman sudah paham di mana titik-titik
kita bebas dan di titik mana kita terikat.